Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPU Provinsi Lampung, opini obrolan pemilu terkini. Oke, teman-teman pemilih, narasumber opini pada hari ini adalah anak muda Lampung, berprestasi. Beliau adalah sosok di balik media sosial yang sangat besar pengaruhnya terhadap Provinsi Lampung. Kita sambut Abang Berry Deki Saputra, CEO dari Lampung G. Halo Abang, apa kabar Abang Berry? Baik, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak Dea? Oh ya, alhamdulillah baik. Ya? Alhamdulillah ada yang nanyain kabar ya Bang ya. Oke, sebelumnya kita mau kasih selamat nih untuk Lampung G yang beberapa bulan yang lalu sudah menjadi pemenang nominasi The Best Media dalam acara Lampung Tourism Award 2023. Keren loh Lampung G loh. Terima kasih. Bisa cerita nggak sih Bang, gimana kok bisa Lampung G jadi pemenang nominasi The Best Media di acara Lampung Tourism Award kemarin? Ya, kita juga sebenarnya nggak nyangka gitu nggak kan. Nyangka ya. Bisa menang di nominasi di acara Lampung Tourism Award itu. Acaranya HIPMI dengan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Yeah. Karena kami ngerasa ya sebagai media itu kan baru gitu kan. Tapi di situ jadi kategorinya media terbaik di Lampung gitu. Ya berat banget gitu kategorinya kan. Karena kita mikir ya banyak banget media-media konvensional yang sudah besar dan impactnya luar biasa gitu kan. Sebelumnya nggak nyangka ya pokoknya. Karena senior dari media itu banyak banget kan. Ya mungkin jadi kayak tantangan sendiri dan juga mungkin amanah supaya bisa lebih baik lagi gitu. Dengan di situ kan kita bisa bisa lebih hati-hatilah dengan apa yang udah kita pegang sekarang itu kan sebagai media terbaik sudah gitu. sangat terkenal ya dan Bang ya. Dipercaya juga berarti untuk jadi rujukan-rujukan, terutama itu mungkin skupnya wisata sih gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu. Oke, Bang Berry bisa cerita sedikit nggak sih perjalanan Abang sebagai CEO dari Lampung G ini merintis Lampung G hingga menjadi media sosial yang sangat besar saat ini? Ya, kalau untuk media gitu memang dari saya itu memang awalnya dulu banget masih kecil tuh kayak ada ketertarikan lah ya di bidang. Memang dari kecil ya sudah tertarik terhadap media ya. Di bidang jurnalistik kan mungkin hobi baca koran lah ya dari kecil tuh hobi baca koran. Hobi ikut baca koran sambil ngopi ya di depan rumah. Iya benar-benar pisang goreng gitu kan di depan depan teras gitu kan. Ya. Di situ pernah lihat kan mungkin di media Lampos ada jurnalis cilik gitu-gitu. Mungkin dari dari keseharian atau kejadian yang selalu berulang-ulang itu ada kepikiran untuk jadi jadi seorang pembawa berita gitu kan, lihat segala macam. Terus di zaman setelah SMA gitu ada namanya itu forum Kaskus gitu kan, forum tempat berbagi informasi di forum gitu, di forum-forum semacam kalau di luar negeri itu Reddit lah gitu semacam gitu. Saya itu sering waktu itu ngebagiin informasi lah tentang Lampung terutama. Nah pernah suatu ketika itu saya pernah buat suatu informasi tentang Lampung, tiba-tiba itu viral meledak di sana di forum Kaskus. Iya kayak gitu kurang lebih. Jadi dari situ akhirnya juga buat akun Twitter media di Lampung. Pertama dari Twitter dulu ya Bang ya? Dari Twitter. Tahun 2010-an itu pernah buat akun Twitter gitu. Saya kalau dibilang aneh memang aneh ya, memang kayak orang aneh. Kenapa? Karena saya ngebuat akun setiap kabupaten kota di Lampung. Jadi ada 15 kabupaten? Dulu belum, kayaknya pesisir belum. barat. Udah ya belum ya? Pesisir barat kayak baru deh, lupa sih. Belum sih? Belum ya? Belum ya? Jadi ceritanya saya buat akun-akun belasan akun itu dengan username misalnya satu pesisir _ barat. Udah ada berarti. Lampung _ barat. Nah saya buat seluruh akun itu dan dia berjejaring ke media-media yang di Lampung. Jadi saya semacam akun agregator gitu. Nah itu saya kelola sendiri di situ. Semua akun itu. Dan ada akun induknya namanya Lampung Tweet. Saya buat itu. Pengen menyaingin salah satu akun Twitter terbesar di Lampung. Namanya @bandarlampung. Nah di situ inspirasi saya tuh pengen jadi media sebesar itu. Tapi pada akhirnya itu tidak berhasil menyaingi akun yang besar itu karena memang udah besar banget kan. Nah zaman Instagram di 2014-2015 yang Instagram lagi naik, media-media di Twitter tuh nggak ada yang bisa survive di Instagram, dalam artian tidak aktif. Iya, jadi saya manfaatkan peluang itu untuk ngebuat media sebesar
akun Instagram ya akun Twitter yang saya idolakan itu. Alhamdulillahnya berhasil ya sampai sekarang masih berjalan gitu. Oke. Kurang lebih. Di Lampung Gay ini Bang Berry sendiri mengelola atau memang banyak teman-teman? Kalau untuk sekarang itu memang udah banyak itu timnya, sekitar sudah. ada 17 orang lah. Wow. Tapi awal memang pertama saya sendiri, lalu saya ngajak kawan berdua sampai tahun 2018 ngerekrut dari mulai berlima lanjut sampai akhirnya sekarang ada 17 orang lah kurang lebih. Keren banget. Oke Bang, dari semua postingan di Lampung Gay, setiap postingan pasti ada komentator nih, komentar-komentar dari netizen gitu kan. Iya. Nah, beberapa kali saya lihat memang komentar itu tidak hanya dari masyarakat Provinsi Lampung, ada juga dari luar masyarakat Provinsi Lampung gitu kan, kayak dari Jawa, dari mana. Berarti kan Lampung Gay ini memang sudah sangat luas ya Bang ya. Dampaknya sudah tidak hanya untuk Provinsi Lampung, tapi memang untuk masyarakat di luar sana, di luar Provinsi Lampung. Menurut Bang Berry, pengaruhnya nih terhadap masyarakat apa sih gitu? Pengaruhnya media sosial terhadap masyarakat ya apa nih? Ya peran media sosial sih pada zaman sekarang ini sangat penting gitu untuk pembentukan opini publik ya, kurang lebih seperti itu. Apa isu-isu yang ada, gimana media sosial tuh jadi apa ya, jadi pembentuk apa sih fakta yang sebenarnya itu. Jangan sampai media sosial tuh malah jadi pengompor gitu kan. Misalnya ada sesuatu hal yang negatif, makin dinegatifin lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang negatif, kita cari faktanya seperti apa ya, kita cari. Kalau kami sendiri caranya ya cari narasumber yang benar-benar terverifikasi, dalam artian dia siapa gitu. Misalnya isu-isu yang ada berkaitan dengan kriminalitas yang terjadi di Bandar Lampung misalnya. Ya narasumber kita ya dari kepolisian, dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada gitu. Disitulah kita buatkan konten dan mungkin pengamat dari akademisi dan lain-lain seperti itu sih. Kalau itu fungsi dari kami ya seperti itu kalau dijalankan sekarang sih. Iya, karena memang media sosial ini sangat berpengaruh sih Bang terhadap masyarakat untuk mencari info-info tentang kasus kasus apapun gitu kan. Pasti ngelihatnya di Lampung Gay gitu kan. Makanya berarti Lampung Gay ini memang sangat berpengaruh gitu terhadap masyarakat. Oke, Bang Berry, by the way nih, sebentar lagi kan kita akan merayakan pesta demokrasi nih, yaitu pemilu di 14 Februari 2024 nih Bang. Pas banget di hari Valentine. Iya, tahun depan di hari Valentine, jadi kita bukannya beli coklat nih, bukannya beli coklat ke ke Indomaret atau Alfamart ya, tapi kita sama-sama ke TPS untuk menyuarakan hak pilih kita di TPS gitu kan. Menurut Bang Berry sendiri ya, tadi sebagaimana sudah saya tanyakan tentang pengaruh media sosial terhadap masyarakat, menurut Abang seberapa pengaruh sih media sosial ini terhadap pemilu yang akan datang di 2024 nanti? Kalau pengaruh itu sekarang udah zamannya media sosial. Ya benar. Dibilang pengaruh itu pasti sangat besar sekali. Jadi kan sekarang mungkin media-media mainstream udah jarang diakses oleh orang-orang kan. Kita nggak pernah lagi yang seperti saya bilang tadi nongkrong di teras, baca koran, enggak. Tapi dari bangun sampai malam sebelum tidur itu bisa baca berita itu dari HP atau baca suatu hal itu dari media sosial kan. Jadi kalau menurut saya pengaruh sangat besar. Kenapa? Ya karena mau anak kecil atau sampai orang dewasa itu pasti ngakses media sosial. Ada media sosial ya, betul. Dan itu tapi masalahnya kalau dulu aksesnya mungkin dari media mainstream, tapi itu udah terverifikasi dan mungkin ya sudah dijalankan secara benar sehingga informasi yang didapat itu benar-benar valid gitu kan. Nah, zaman sekarang ini udah banyak banget gitu informasi yang membanjiri kita gitu. Betul. Kalau bahasa anak zaman sekarang itu kebanjiran fakta gitu kan. Jadi tapi fakta itu kebanjiran fakta tapi bisa jadi tuh juga hoax ataupun juga misinformasi dan lain-lain gitu kan. Jadi bagaimana memfilternya ya dari kita sendiri gitu. Betul. Nah, itulah gunanya kita sebagai anak muda, kalau saya bilang sih di sini yang peduli. Kalau saya di bidang saya media ya itulah yang saya lakukan gitu kan. Bagaimana caranya membuat konten-konten yang positif tentang pemilu. Bisa juga saya buat konten tentang apa itu hoax, apa itu misinformasi, bagaimana mengecek fakta dan lain-lain seperti itu.
Jadi zaman sekarang kita harus memfilter apa yang kita terima gitu. Banyak banget kan dari tahun 2014, 2019 negatif campaign segala macam yang dari media sosial, dari Twitter, mungkin dari buzzer-buzzer, dari dari Instagram. Nah itu belum tentu benar, seperti misalnya nih presiden kita dulu pernah dituduh komunis, pernah dituduh asing gitu-gitu. Itu kan sebenarnya nggak ada yang benar ya. Iya. Terus pernah dibilang anti-Islam dan lain-lain, itu kan kayak, tapi itu ada yang percaya ternyata. Iya, termasuk di pasti. ruang lingkup saya, di keluarga saya itu ada tuh yang percaya dengan begitu gitu kan. Ini apa namanya, nanti bakal ini bakal itu, padahal itu nggak ada sama sekali gitu kan. Nah itu semua informasi, kalau dari koran nggak mungkin dong koran buat berita yang seperti itu tidak sesuai dengan fakta. Nah itu dari media sosial, semua itu dari media sosial. Media sosial apapun, entah dari grup WhatsApp terutama itu, itu tuh ngirim link atau video udah diedit udah ini banget gitu kan. Nah itu ternyata memang kalau menurut saya emang sudah ada aktor di balik itu sih, kurang lebih kayak gitu. Berarti kita memang harus pintar-pintar untuk memfilter ya Bang ya, memfilter apapun berita, apapun yang memang seharusnya kita percaya atau memang kita harus cari lagi ini benar atau enggaknya gitu ya. Oke. Apalagi nih Bang, di pemilu yang akan datang itu banyak sekali kita sebutnya sekarang Gen Z ya, generasi Z ya, karena hampir 50%-nya pemilih pemula itu adalah generasi Z gitu, dimana memang mereka pada zaman sekarang itu giat sekali untuk media sosial kan. Maka dari itu kita harus pintar-pintar untuk melihat berita benar atau enggaknya. Oke. Sebenarnya kita mau tanya nih untuk Lampung Geh, untuk Abang selaku CEO dari Lampung Geh, proses untuk mendapatkan berita nih dari pelosok Lampung misalkan kan, pasti Lampung Geh tiba-tiba sudah memberitakan gitu. Nah itu cara mendapatkan berita itu dari mana sih Bang? Banyak sumber. Pertama dari netizen yang melaporkan ke kita, tiba-tiba DM gitu atau nge-tag atau nge-WA kita, kan ada nomor informasi kita kan, nomor kontak person kita juga kita tampilkan. Ada juga yang memang kita punya jurnalis, jadi memang jurnalis kita yang mencari ke lapangan gitu. Jurnalisnya sudah tersebar di semua kabupaten gitu Bang? Ya ada kontributor juga, ya terutama memang paling banyak di Bandar Lampung, kurang lebih seperti itu. Oke, dari banyaknya berita nih yang dikirimkan oleh netizen gitu, gimana sih caranya Lampung Geh untuk memfilter itu semua? Apakah itu berita benar atau hoax yang akan dipost nih di Instagramnya atau media sosial Lampung Geh? Ketika ada isu datang ke kita, ya pastinya kita terima, kita cek kebenarannya kan. Kalau dia mungkin kejadian, ya kita cek apakah itu benar di situ, kita cari saksinya, kita cari narasumber yang valid gitu kan. Ketika ada isu yang berkaitan dengan konflik mungkin dua pihak, ya kita lakukan namanya cover both side gitu kan. Jadi kita ambil atau multiple side gitu kan. Jadi ada banyak pihak yang kita jadikan narasumber gitu kan. Nah itulah yang kita lakukan gitu. Jadi ada isu, kita tarik nih siapa nih yang cocok jadi narasumber dari isu tersebut gitu kan. Misalnya dari kepolisian satu dari pemerintahan di bidang apa yang sesuai dengan isu tersebut. Lalu juga ada yang di lapangan mungkin saksi atau warga di situ. Nah itu kita blend lah dari suatu konten atau namanya juga produk jurnalistik, kita lakukan di proses redaksi, akhirnya menjadi konten kita terbitkan di media sosial kita. Kalau kita verifikasinya seperti itu sih, sampai akhirnya menjadi suatu berita. Ya berarti nggak semua yang dikirimkan oleh netizen itu langsung dikirim ke Instagram, enggak ya Bang ya? Langsung di-post gitu, enggak? Berarti harus dipilih-pilih ya. Kalau memang itu benar baru di-post di Instagram gitu. Berarti post yang benar-benar di Instagram itu memang yang sudah pasti, sudah melalui pasti proses kejadian, redaksional, kurang lebih seperti itu. Oke Bang, dari yang kita obrolin tadi nih, dari yang sudah pengguna media sosial, tua, muda sampai anak kecil pun memang sudah menggunakan media sosial ya. Tapi kebanyakan dari masyarakat sekitar ini mereka justru senangnya dengan konten-konten hiburan nih Bang. Ya kan, konten hiburan mereka pasti mantengin nih nyampe akhir gitu kan. Tapi kalau misalkan konten tentang informasi, terutama informasi pemilu, kadang di skip nih, apa sih gitu kan ya. Nah,
caranya bagaimana Abang sebagai penggiat media sosial nih ya, agar masyarakat ini aware gitu Bang, peduli gitu terhadap pemilu yang akan datang. Memang kalau kita berbicara politik, kalau kita tidak ada ketertarikan itu memang kesannya itu memang politik itu apa ya? Nggak penting. Nggak penting dan bahkan mengarahkan ke hal yang jelek gitu kan. Politik udah curiganya money politik, terus ya black campaign dan lain-lain. Udahlah gitu, nggak percaya dengan mereka gitu loh. Pasti kesan dari masyarakat tuh ke situ gitu. Sedangkan namanya proses politik itulah yang mempengaruhi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Karena di situ ada gubernur yang kita pilih, ada wakil kita ya di DPRD dan lain yang kita pilih. Itulah mereka yang ngebuat kebijakan gitu kan. Nah, tapi masyarakat terutama yang awam secara politik itu udah antipati gitu kan. Benar. Bagaimana caranya untuk kita gitu kan meningkatkan kepedulian atau awareness kita untuk terhadap politik tersebut ke masyarakat. Kalau dari segi sosial media, Lampung G sendiri terutama itu udah buat sih beberapa konten-konten terkait dengan ajakan mari kita untuk memilih peduli dengan politik dan lain-lain sih. Nah itu memang kalau untuk kita buat konten berkaitan dengan politik yang apa ya, langsung mengajak gitu kan, dalam artian tuh hard selling ibaratnya, atau kita bagaimana, ayo kita ini memang agak susah. Kenapa? Karena memang masyarakat sekarang seperti dibilang tadi itu hobi dengan yang hiburan, hobi yang itu. Susah akan kesadaran itu hal-hal penting. Jadi harus ada mungkin sedikit gimmick untuk itu gitu. Jadi awalnya ada suatu, kalau buat video misalnya ada hooknya, ibaratnya ada pemancingnya supaya orang tuh mau nonton dulu di awal gitu kan. Mau nonton di awal, dia ngikutin, tertarik ya. Baru mungkin di ujungnya ada klimaksnya. Nah itulah mungkin berkaitan dengan politik gitu. Jadi mungkin kayak misalnya ada orang yang ngeluh terkait dengan harga-harga mungkin naik gitu kan, harga-harga bahan pokok atau harga kuota kan. Harga kuota sudah makin naik gitu kan. Dia ngeluh gitu kan dengan harga kuota yang sangat-sangat tinggi sekarang gitu kan. Lalu ketika diajak gitu kan, dia memilih gitu kan, memilih di TPS gitu kan, datang untuk melakukan pencoblosan, dia tidak mau gitu kan. Ngapain gua, nggak ada pengaruhnya buat hidup gua. Mending tidur. Dia salah gitu kan. Selama ini dia ngeluh dengan hal-hal yang ada di sekitar dia, sedangkan dia sendiri pun tidak mau untuk terlibat di bilik suara gitu. Padahal dengan dia datang ke TPS itu, ya dia sudah bisa itu untuk merubah suatu kebijakan. Bisa jadi apa yang dia pilih tadi itu suatu pimpinan atau wakil itu membuat perubahan besar. Dalam artian dalam mikronya itu menurunkan harga internet misalnya kan. Nah, itu kan sebenarnya ada relate gitu. Ya maksudnya itu contoh kecil aja. Berkontribusi. Entah kampanye dia segala. Makanya itu pentingnya kita untuk mengenal calon-calon kita apakah sesuai dengan visi kita. Nggak mungkin kan itu nggak berkaitan gitu kan. Misalnya kamu sebagai musisi, ya kamu carilah mungkin visi misi calon kamu yang mungkin berkaitan dengan hal itu. Bisa jadi di dalam suatu visi misi dia atau dari tujuan-tujuan dia untuk menyalon itu ada berkaitan dengan industri kreatif dan lain-lain. Pilihlah yang sesuai dengan kamu, profesi kamu, seperti itu. Visi misi yang memang menurut kita sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan. Atau partai-partai yang peduli dengan ini dia gitu anak kan. Muda, anak muda. Gitu nah, itulah yang itu jangan sampai kita ngeluh tapi kita pun tidak mau gitu untuk terlibat di politik dalam artian pencoblosan seperti itu. Kita nggak perlu ya nyalon atau apa, nggak perlu sih. Untuk datang aja udah cukup itu. Insya Allah berpengaruh gitu kan. Seenggaknya kita sadar bahwa suara kita sangat penting gitu untuk menentukan siapa yang akan duduk nanti di sananya gitu kan ya Bang ya. Bener. Kalau nggak salah ada 2 juta kan ya? Pemilih muda di Lampung ada berapa? Terakhir kemarin dipublikasin. Kalau nggak salah sekitar 2 jutaan dari udah setengah lebih itu kalau nggak salah. Sudah, makanya aku bilang tadi 50%-nya di pemilu yang akan datang khususnya Provinsi Lampung ini 50%-nya adalah generasi Z gitu. Ya, anak-anak milenial, anak yang memang media sosial banget lah Bang gitu kan ya. Nah, dari yang kita obrolin tadi nih Bang, menurut Abang gimana sih tipsnya gitu untuk teman-teman pemilih
pemula nih, teman-teman pemilih di sana untuk menggunakan media sosial yang bijak dan baik gitu? Ya kalau untuk menggunakan sosial media dengan baik dan bijak, ya tentunya kita jangan asal nerima. Iya. Ya Mana yang ada langsung percaya gitu aja ya Bang? Iya, nah di situ kita saring gitu kan. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan gitu ketika menerima informasi. Mau itu hoax, misinformasi dan lain-lain. Kalau kita ada suatu informasi, kalau bisa cek dulu. Minimal googling dulu. Di situ ada kok fitur dari Google misalnya. Ada fitur untuk mencari fakta itu benar apa enggak. Nanti masuk linknya ke linknya Kominfo, namanya turn back hoax segala macem. Nah itu banyak tuh, ada verifikasi fakta dari media-media mainstream seperti Tempo, Detik, itu ada. Jadi ada isu apa, kita ketik aja keywordnya apa, nanti bakal muncul tuh, oh ini ternyata nggak benar Di gitu. situ ada penjelasannya nih, Iya. itu berita benar atau tidak gitu. Iya benar itu. Gambarnya segala macam. Bahkan gambar yang ada pun kita bisa cari di Google Search Engine yang bagian gambar. Nanti tahu tuh ternyata ini bukan di Indonesia, di Bangladesh ternyata gitu kan. Ya jadi kayak, tapi ternyata itu dibuat sebagai hoax atau misinformasi, ditambahin caption ini adalah pemberontakan dari bla 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 bla, ternyata itu bukan di Indonesia, di Myanmar gitu kan. Nah itu bisa kita cek sebenarnya gitu. Jangan males gitu untuk itu. Untuk cari, untuk baca ya Bang ya. Oke, karena Dan memang berita hoax ini nggak bakal bisa kita hentikan gitu kalau nggak kita yang memfilter sendiri apa yang bisa masuk di otak kita gitu ya Bang. Dan jangan share dulu sebelum kita tahu itu bener apa enggak gitu. Biasanya kan kita gatel kan, mungkin kita pengennya peduli dengan kawan-kawan di grup WA kita supaya mereka juga tahu. Mungkin niat kita baik gitu kan untuk nge-share juga ke banyak grup atau ke Instastory ya, atau di media sosial kita di share ulang gitu kan, supaya yang lain tahu nih padahal ternyata itu nggak benar gitu. Berarti mending share yang penting tapi jangan yang penting share gitu ya nggak sih Bang? Benar. Oke, setelah banyak nih kita obrolin nih ya Bang, apa sih harapan Abang gitu untuk pemilu yang akan datang ini? Pemilu tahun 2024, harapan saya sebagai anak muda, salah satu dari 2 jutaan orang di Lampung yang akan memilih, ya saya harap semoga pemilu ini lebih baik daripada tahun 2019, dengan apa ya, dengan masyarakat yang lebih cerdas, lebih pintar, lebih banyak lagi pengetahuan yang dikasih. Kan dari zaman pandemi kan banyak tuh literasi digital, kalau di Kominfo itu ngadain segala macam. Ada juga seminar-seminar digital dilakukan untuk menangkal hoax segala macam, menyaring dan memfilter informasi. Dan mungkin kegiatan seperti ini itu pasti apa ya, ada impactnya lah, nggak mungkin tuh nggak ada impactnya. Saya rasa itu harapan saya bisa lebih baik dari tahun sebelumnya, karena untung kita sebagai negara demokrasi ini bisa berhasil melewati masa-masa sulit pada zaman itu gitu kan. Itu kan terbelah, itu seperti di satu rumah aja bisa berbeda pilihan dan bisa musuhan, ributnya itu. Nah, kalau saya rasa sih Indonesia makin ke depannya itu makin dewasa secara politik, masyarakatnya menghargai hak politik masing-masing ya Bang ya. Jadi udah kelihatan ya lancar, partisipasi semakin meningkat, dari target-target yang sebelumnya mungkin sedikit jadi lebih banyak, lalu ya kondusif, aman, sehingga negara kita di tahun 2045 menjadi negara maju sesuai dengan cita-cita pemimpin kita. Iya. Abang sendiri punya keresahan nggak sih untuk pemilu ini? Kalau keresahan saya sendiri sih nggak ada sih, cuman mungkin dari apa ya tetaplah di zaman sekarang takutnya orang-orang itu salah milih pemimpin gitu. Itu yang saya takutkan sih. Lebih resahnya berarti terhadap kesadaran masyarakat. Kesadaran, gitu ya? Jadi mereka yang cuman pengen nerima suatu hal untuk 5 tahun ke depan, hal kecil itu, tapi mereka terima dan mereka salah pilih gitu. Kita kan sengsara 5 tahun ke depannya gara-gara salah pilih itu. Nah, saya harapnya itu nggak perlulah nerima hal yang bisa bikin kamu sengsara 5 tahun ke depan gitu. Iya, betul Bang. Oke, baik, terima kasih Abang ya. Kita sudah banyak banget nih obrolin dari
cerita Abang merintis Lampung Geh nih dari awal, terus dampaknya media sosial terhadap masyarakat dan pemilu, terus bagaimana seharusnya teman pemilih ini memakai hak suaranya yang memang 4 tahun sekali gitu kan. Kenapa nggak excited gitu untuk menyalurkan suaranya gitu untuk memimpin yang ke depan gitu. Oke. Baik, terima kasih Abang atas kehadirannya ya, sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang sangat banyak ya sepertinya ya, sudah menyempatkan ke KPU Provinsi Lampung. Untuk teman-teman pemilih juga jangan bosan-bosan untuk menonton, untuk menyaksikan opini-opini selanjutnya di channel YouTube KPU Provinsi Lampung. Oke, semoga opini kali ini bisa memberikan banyak manfaat untuk teman-teman pemilih dan masyarakat luas di sana, betapa pentingnya hak suara kita untuk pemilu 2024 nanti. Oke, mungkin sampai di sini. Terima kasih Abang. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.